Baik, kita mulai aja ya Pak ya. Ya, baik ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini meskipun secara virtual atau melalui Zoom ya. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju cahaya Islami. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya walaupun tadi sudah kita sampaikan perkenalan ya. Saya ulang tak kenal maka kata sayang ya. Nama saya Anton Mulyanto berasal dari Garut Jawa Barat yang pada kesempatan malam ini alhamdulillah dan terima kasih sudah dipercaya sebagai moderator dalam acara Zoom meeting penjelasan tentang program perjalanan umroh persembahan dari PT Tanur Mutmainah Tour dan PT Keling Nusantara ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu serta seluruh peserta yang telah bergabung dalam meeting Zoom ini. Semoga pertemuan kita malam ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada tim manajemen PT Tanur Mainah dan yang dihadiri oleh Bapak Haji Asep Wahyu ya dan Bapak Haji Erwin Bahrudin. Dan dari PT Keling Nusantara dihadiri oleh Crown Ambassador Bapak Ibnu Hajar dan Crown Ambassador Bapak Harsono, Crown Ambassador Bapak Ari Haryono ya. Dan pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas sebuah peluang bisnis yang insya Allah akan membantu lebih banyak orang untuk mewujudkan kita semua untuk menunaikan ibadah umroh ke tanah suci ya. Dan program ini adalah kemitraan bersama PT Tanur Mutmainah Tour dan PT Keling Nusantara, di mana peserta dapat berangkat umroh dengan biaya yang sangat terjangkau, yaitu hanya dengan 4.550 ya. Nah ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bertanya dan penasaran ya, mana mungkin dengan 4.550 ya bisa berangkat umroh gitu. Nanti bisa dipertanyakan dan dijelaskan secara lengkap oleh presenter malam ini ya, dari dua manajemen PT Maina dan PT Keling Nusantara. Dan sesi ini akan dipenuhi dengan penjelasan lengkap ya bagaimana program ini bekerja, apa saja keuntungan yang bisa kita peroleh, dan tentunya bagaimana kita dapat turut serta dalam program yang sangat bermanfaat ini. Harapan kita semua, seluruh peserta bisa mengikuti acara ini dengan baik dan mempersiapkan pertanyaan sesi tanya jawab nanti setelah di akhir sesi. Dan untuk menyingkat waktu ya tidak lama-lama kita akan persilahkan kepada Bapak Haji Asep Wahyu untuk memaparkan seluruh penjelasan tentang program ini ya. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Bapak Haji Asep Wahyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Anton dan teman-teman sekalian. Terima kasih Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah atas berbagai macam limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberi umur panjang dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam marilah selalu kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu bersandar atas apa-apa yang beliau ajarkan pada kita sekalian. Saya atas nama perwakilan dari PT Tanur Mutmainah, perkenalkan nama saya Acep Wahyu Setia Permana. Saya juga mungkin Pak Anton, alhamdulillah ayah saya berasal dari Garut juga Pak Anton. Mudah-mudahan nanti kita bisa apa, ya, bisa berdiskusi nanti lebih jauh. Terima kasih kepada seluruh manajemen PT Keling dalam hal ini. Wabil khusus untuk Pak Ari, ya saya sudah berjumpa dengan beliau beberapa hari yang lalu. Kita sempat berbincang-bincang dan diminta untuk saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perusahaan kami.
Ya, terima kasih juga Pak Anton sudah memberikan kesempatan. Pertama-tama saya mohon maaf, beribu maaf atas keterlambatan acara ini sampai 30 menit. Karena pagi tadi kami baru saja membuka acara manasik umroh di lokasi kami sendiri. Kami membangun lokasi manasik sendiri di daerah Tangerang Selatan. Tadi alhamdulillah ada 2 sesi pagi dari jam 9 sampai jam 12 sebanyak 120 peserta dan siang sekitar 100 peserta. Jadi hampir 200-an peserta tadi di 2 sesi karena memang keterbatasan ruangan. Ruangannya hanya berkapasitas 140 orang. Kalau untuk arealnya kita di areal 2000 meter insya Allah cukuplah memadai untuk kita melaksanakan. Dan di sana juga nantinya Bapak Ibu mudah-mudahan kita bisa bersinergi. Itu adalah areal eh, untuk program Akademi Izi Umroh. Jadi memang ini program yang kami gadang-gadang dari tahun 2019 sebetulnya. Karena sempat terkena COVID, kemudian kita beralih ke sistem tunai. Jadi untuk mengenai umroh dan haji ini kan merupakan sebuah artinya ini memang panggilan dari Allah, ya umroh maupun haji itu adalah panggilan dari Allah. Jadi bukan sekedar keinginan kita semata. Nah, kondisi ini Bapak Ibu yang perlu diketahui saat ini PT Tanur Mutmainah berdiri tahun 2016 berawal dari keprihatinan Bapak Ibu. Keprihatinan bahwa jumlah jamaah Indonesia sampai saat ini baru mencapai sekitar 1,2 juta per tahunnya. Itu tinggi pada tahun kemarin 2023. Sebelumnya masih di bawah 1 juta. Ini alhamdulillah sudah menembus di angka 1,2. Tapi kalau kita tahu bahwa jumlah umat Muslim Indonesia saat ini sudah menembus sampai di angka 250 juta. 250 juta. Nah, kalau kita bagi, maka itu angkanya hanya 0,4%. Next, 0,4%. Next. Nah, dari data ini, ya, ini beberapa ayat untuk pendukung, saya pikir langsung saja kita rebut waktu. Ya. Jadi ini lanjut. Jadi kita hanya 0,4%. Kenapa ini terjadi, Bapak Ibu? Kenapa ini terjadi? Karena ada beberapa hal yang dalam pengamatan kami. Yang pertama adalah maraknya penipuan. Maraknya penipuan ini menimbulkan keraguan dari umat, bahkan traumatik. Traumatik ini bukan hanya orang-orang yang terkena, tapi juga pada keluarga dan lingkungannya. Bahkan sekarang dengan era medsos dengan sangat cepat ini menyebar. Dan hari-hari ini Bapak Ibu kembali hal ini banyak terulang. Kalau Bapak Ibu hotel-hotel di sekitar, jadi banyak sekali. Bahkan beberapa hari yang lalu, 1 hari bahkan kemarin tanggal 13 kami memberangkatkan hampir 30 orang yang tertipu oleh travel. Nah, ini bikin trauma, maka kita harus cari terobosan. Nah, yang kedua, ternyata umat Muslim Indonesia ini banyak sekali yang belum tahu padilah-padilah haji dan umroh. Jadi masih banyak yang menunda-nunda, ya. Menunda-nunda ini merasa sekarang memang belum tahu padilahnya, ya belum tahu padilahnya sehingga tidak merasa penting, gitu. Jadi banyak yang masih menunda, masih meranggap masih muda, kemudian sibuk dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita edukasi masyarakat. Yang ketiga, biaya umroh dimaknai masih sangat mahal. Tadi beberapa kali ulang-ulang oleh Pak Anton, dengan biaya yang hanya 4 juta sekian, kok bisa berangkat umroh gitu. Nah, jadi ini karena asumsinya selalu menganggap bahwa umroh itu 30, 40 gitu. Paling minim 20 juta lah. Tapi kita bisa memberikan sebuah edukasi bahwa itu bisa sangat, prosesnya bisa sangat murah. Dari sinilah kami coba merumuskan visi misi besar kami. Next, Pak.
Ini ya, jadi alasan-alasan tidak ada waktu, masih ada dalam lanjut next. Ya, ini yang paling banyak tidak ada biaya. Nanti kita akan kasih satu solusi. Pergi umroh hanya dengan Rp1. Next. Nah, nah tadi yang sudah kami utarakan, salah satu dari minimnya jamaah berangkat umroh itu karena belum tahu padilahnya. Karenanya kami memiliki visi misi bagaimana perusahaan kami memiliki visi besar membantu umat untuk bisa berangkat ke tanah suci, mengunjungi Mekah dan Madinah, dua kota suci, dan mengunjungi situs-situs bersejarah lainnya dengan cara yang mudah dan murah. Ya, itu yang jadi misi kami ada tiga. Misi kami ada tiga. Yang pertama adalah siar program. Apa yang disiarkan? Yang disiarkan ada tentang padilah-padilah umroh, padilah-padilah haji. Sehingga masyarakat tidak lagi menganggap umroh itu jika mampu. Selama ini kan paradigmanya seperti itu. Paradigmanya umroh jika mampu. Dengan kita sampaikan padilah-padilah umroh ini, kita berharap masyarakat mengubah paradigmanya umroh jika mau. Ya, beberapa padilah umroh yang bisa kita sampaikan di sini, Masya Allah luar biasa. Kita coba buka satu persatu. Beberapa hal. Ila umrotan wal umroti kafaratan lima bainahuma. Jadi umroh itu sebagai penghapus dosa. Dari Abu Hurairah dikatakan ibadah umroh itu adalah ya ibadah dari satu umroh ke umroh lain itu sebagai penggugur dosa. Ya, dan di antara keduanya dan Mabrur azan itu. Ya jadi umroh yang mabrur, haji yang mabrur tidak lain balasannya adalah surga. Setelah kita diampuni dosa kita, syarat masuk surga kan paling tidak seperti itu. Syarat masuk surga ketika dosa kita sudah tidak punya atau terhapus, kemudian amaliyah kita banyak. Nah, kita harusnya bisa meyakinkan kepada umat bahwa pergi haji maupun umrah merupakan satu syarat, satu cara yang cerdas untuk memenuhi itu. Karena ada tadi ada kaidah ila umratan wal umrati kafarta lima bainahuma. Ya. Nah, ketika haji yang mabrur yang mabrur, balasannya adalah surga. Masalah biaya kita nggak usah takut karena umroh itu sebagai penghilang dari kepakiran hidup. Ini dari hadis Ahmad mengatakan bahwa dihapusnya dosa kita itu seperti karat besi yang dibakar, rontoknya seperti itu. Dan di akhir hadis ini dikatakan bahwa kita akan dihindari dari fakir. Lawan fakir itu kan kaya. Dan nanti kami juga kita akan kolaborasi, kita akan cari titik temu. Jadi satu sama lain saling saling sinergi, bukan saling menegasikan. Kita coba bantu, kita atur teman-teman Keling yang sudah punya luar biasa, saya pikir sangat-sangat luar biasa. Tadi diutarakan satu-satunya sebuah perusahaan yang memiliki menara sendiri di Gatot Subroto, ya. Kemudian juga sudah punya jaringan yang cukup luas. Nanti kita bisa kolaborasi dengan Tanur Mutmain. Kami pun sama, alhamdulillah kami sudah merambah hampir seluruh pulau. Kami setiap bulan sekarang memberangkatkan antara 2.000 sampai 4.000 jamaah. Dan untuk haji tahun kemarin, tahun ini kami ranking kedua, walaupun Tanur ini baru 2016. Dan dari penghilang kepakiran hidup. Kenapa ini bisa seperti itu? Karena kita sebagai fisabilillah, bila berjuang di jalan Allah, insya Allah pahalanya itu seperti kita menanam satu butir tumbuh menjadi 7 batang dan setiap batang itu akan berbuah 100. Jadi biaya kita insya Allah akan diganti 700 kali lipat Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir. Kalau kita lihat dari saudara-saudara kita yang betul-betul berangkat haji dan umroh itu karena Allah, perhatikan tidak ada satupun dari jamaah yang pulang umroh itu masyarakat atau umat yang pulang umroh itu jatuh miskin. Bahkan mereka biasanya semakin meningkat kehidupannya. Next.
Ya, umroh kita sebagai delegasinya Allah dan insya Allah dikabulkan doa-doa kita. Kita sebagai delegasinya Allah, ya, sebagai pejuang. Katanya di kami, ya, sebagai tim di Tanur Mutmainah kami menamakan dengan Tanur Warrior, ya, Tanur Warrior, pejuang. Pejuang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan lillahi, kemudian kita menunjukkan kepada umat, menunjukkan jalan kebenaran. Dan dikabulkan segala dosa-dosanya. Kenapa? Karena di sana ada 9 tempat mustajabah. 9 tempat, bukan waktu. Di Indonesia ada waktu mustajabah. Tempat mustajabah insya Allah hanya beberapa, tapi itu pun kita bisa perdebatkan. Saya mungkin salah satu orang yang suka berziarah jalan keliling Indonesia. Saya menyempatkan untuk datang misalkan ke Wali Songo dan lain sebagainya. Tapi saya tidak pernah menganggap bahwa itu adalah tempat-tempat mustajab. Itu hanya sebagai ibroh buat saya bahwa di sini pernah lahir, pernah berkembang orang-orang yang menegakkan di jalan Allah, gitu ya. Itu kita tuntun, kita coba mengikuti proses perjalanannya, bukan menganggap itu sebagai titik tempat kita berdoa dan kita meminta sesuatu pada beliau. Tapi di Mekah, di Madinah, tempat-tempat mustajabah. Jadi kalau tempat kita bebas 24 jam untuk berdoa di sana. Siapa yang mau mendebat tentang Hajar Aswad? Siapa yang mau mendebat tentang misalkan Multajam gitu. Multajam, Hajar Aswad, Hakob Ibrahim, Hijr Ismail, Rukun Yamani yang cinta masih cinta dunia mungkin di Rukun Yamani, kemudian Sofa Marwah, Arafah dengan Jabal Rahmahnya, kemudian yang terakhir yang 9 di Madinah yaitu Raudhah, taman surganya Allah. Di tempat-tempat ini kita bisa berdoa dan insya Allah doa kita mustajabah. Dan saya sudah beberapa kali membuktikan untuk hal itu. Next, lanjut. Nah, umroh sebagai sebentar balik lagi yang tidak kalah pentingnya, umroh itu pahalanya luar biasa. Sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali. Dan sholat di Masjidil Haram itu bernilai 100.000 kali. Coba bayangkan 100.000 kalau kita bagi dengan 165. Itu setara dengan ratusan tahun, 274 tahun. Kalau kita kali 5 satu hari, 4 hari selama di Mekah. Masya Allah, ini luar biasa. Pahala-pahala seperti ini. Apalagi kita misalkan ditambah dengan kegiatan-kegiatan sholat sunnah. Sholat sunnah yang kita sudah sama-sama tahu yang berkaitan dengan rezeki, misalkan sholat sunnah duha, misalkan. Kalau kita sholat 12 rakaat di Indonesia, itu setara dengan membangun satu istana di akhirat. Coba bayangkan kalau kita sholat di Masjidil Haram yang bermakna 100.000 kali. Jadi ketika kita 12 rakaat sholat duha di sana, berarti bernilai dengan kita dibangunkan nanti di Yaumil Kiamah 100.000 istana. Coba bayangkan itu kita bisa memberikan kemaslahatan buat umat sekitar kita, saudara, teman, dan lain sebagainya. Ini pahala-pahala seperti ini karena ini memang diperuntukkan untuk umat muslim atau umatnya Nabi Muhammad karena usia kita lebih pendek. Usia-usia umat terlebih dahulu misalkan eh, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut atau yang lain sebagainya kalau kita lihat di kajian-kajian Al-Qur'an itu mereka berusia sangat sangat panjang. Nabi Ibrahim misalkan 400 tahunan. Nah, umat Nabi Muhammad itu menurut Rasulullah usianya sekitaran usia beliau, sekitar 63 tahun. Nah, dengan kita diberikan kemaslahatan semacam ini, pahala-pahala semacam ini, padilah-padilah semacam ini, dan ini padilah-padilah yang menurut saya terukur, bisa secara kuantitatif. Misalkan ila umrotan wal umroti, itu antara 2 umroh, jadi kuantitatif. Nah, kalau di Indonesia kan rata-rata ibadah kita semua gitu loh. Ada satu yang kuantitatif ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu setara dengan 80 tahun ibadah. Tapi kan kita sulit memastikan walaupun sudah diberi tanda misalkan 10 hari terakhir gitu. Tapi kita sulit memastikan. Saya sampai saat ini belum pernah menemui satu habib pun atau satu kiai pun yang menyatakan secara langsung semalam saya bertemu dengan Lailatul Qadar. Tidak ada satupun. Paling-paling mereka bisa mengatakan kalau melihat ciri-cirinya sepertinya semalam itu adalah malam Lailatul Qadar. Tapi memastikan malam Lailatul Qadar itu sangat-sangat sulit.
Tapi kalau kita di Masjidil Haram atau kita melaksanakan haji dan umroh, itu bisa secara kuantitatif, bisa terukur. Kita berdoa, melakukan tawaf misalkan. Di prosesi ibadahnya, ketika tawaf, sa'i, dan lain sebagainya, itu banyak sekali padilah-padilah yang bisa kita ambil. Ya, dan ibadah haji maupun umroh itu didesain untuk seluruh kalangan, tidak hanya untuk orang-orang alim. Gitu. Jadi seluruh kalangan, ya. Tawaf misalnya mengelilingi Ka'bah, apa sih sulitnya mengelilingi Ka'bah gitu kan, mengelilingi sebuah bangunan persegi yang antara 15 sampai 16 meter persegi gitu kan. Itu kan tidak terlalu cukup luas gitu. Kalau kita mepet itu paling sekitar setengah jam. Tapi maknanya luar biasa gitu. Jadi ketika kita melakukan tawaf, maka itu kita akan mendapatkan 60 kebaikan. Sholat itu 40 kebaikan. Dan bagi orang-orang yang tidak alim, menatap Ka'bah tanpa doa, itu pun akan mendapatkan 20 kebaikan. Bayangkan. Ya. Kemudian lanjut, itu adalah fadilah-fadilah dari melaksanakan haji dan umroh gitu ya. Dari situlah kita tanur mudah-mudahan akan membantu. Nah, ketika tadi kita sudah sampaikan padilah-padilahnya sehingga masyarakat akan mulai mau untuk umroh. Kita beralih paradigmanya dari umroh jika mampu menjadi umroh jika mau. Nah, umroh jika mau inilah ketika ditanya masyarakat sudah mau umroh, sudah. Tapi apakah sudah memiliki dana? Itu yang menjadi kendala. Maka kita masuk kepada misi kedua kami, yaitu adalah hijrah solusi. Yang ini yang kita akan garap bersama dengan PT Keling. Ya, visi besar Tanur ya seperti yang saya sudah sampaikan tadi itu ya membantu umat untuk berangkat ke tanah suci. Misi kami satu adalah siar program, yang kedua amal jariah, yang ketiga kita nanti membantu satu sama lain. Oke, next. Mengapa Tanur gitu? Mengapa Tanur? Nah, Tanur alhamdulillah kami sudah memiliki izin PPU dan izin PIHK. Izin PPU adalah perusahaan penyelenggara ibadah umroh nomor U737 tahun 2021. Tapi kami berdiri dari tahun 2016. Kami selama ini adalah sebagai provider, ya, sebagai LA, Lending Arrangement. Jadi ada 20 di awal berdirinya kami, ada 20 travel yang bergabung kepada kami dan sampai sekarang juga masih banyak. PIHK kami keluar tahun 2024, ya kami ini pun karena memang ada ganjalan-ganjalan. Padahal persyaratannya sudah terpenuhi sudah sejak lama, minimal 1.000 jamaah. Tapi kalau 1.000 jamaah itu hanya setengah bulan. Nah, terdaftar sebagai anggota IATA, kemudian provider visa, kami dinaungi 5 syarikat resmi di Saudi Arabia. Kami terakreditasi A, jadi kalau nanti Bapak Ibu browsing ada berita-berita negatif tentang kami misalnya, itu ya kita biasalah dalam dunia dunia bisnis itu persaingan satu sama lain. Tapi yang paling gampang Bapak Ibu silakan ke situs resmi pemerintah di dalam Siskopatu itu dicari, di kami adalah terakreditasi A dan saat ini kami sebagai penyumbang nomor 3 terbesar penyumbang ibadah umroh dan ibadah haji tahun ini kami 2 terbesar. Insya Allah tahun depan kami sudah mendapatkan proporsi sekitar 5.000 jamaah haji. Insya Allah bisa kemungkinan akan menjadi nomor 1 karena yang tahun kemarin nomor 1-nya itu hanya sekitar 1.900-an. Ya, kami 500-an. Kemudian memiliki 23 direktur marketing termasuk saya salah satunya direktur marketing di PT Tanur Mutmainah, ya ke domisili kami di Tangerang Selatan. Memiliki hampir 100 lebih. Kemarin kita sudah data kembali, kita melakukan Rakernas Branch Manager itu yang terdaftar yang hadir aja sekitar 100-an. Ya, belum yang tidak hadir. Memiliki tim LE mandiri, kami memiliki tim LE mandiri, Lending Arrangement sendiri baik di Indonesia maupun di Mekah. Jadi kami ada tim handling di bandara, kemudian ada tim manduk di hotel, dan di hotel nanti ada proses penyambutan dan lain sebagainya. Nanti kita bisa kirimkan video-videonya. Next. Nah, kalau Bapak Ibu ingin umroh ya, mau umroh mau haji, kami membuat tagline everyone can
umroh and haji. Jadi setiap orang punya kesempatan untuk umroh dan untuk haji. Ya, next. Ada beberapa program dari kami. Next. Ya, ini beberapa paketnya. Ya, kami juga akan umroh bersama UAS bulan depan tanggal 3 Oktober. Kami juga ada plus umroh, plus Turki, ya plus Akso. Tahun kemarin kami plus Akso satu pesawat. Ya. Selain paket-paket reguler, kami juga membuka paket-paket khusus private ya. Paket private juga ada. Oke, next. Jadi ada program kami untuk menanggulangi tertipunya jamaah, punya kekhawatiran tertipu jamaah ada dua cara. Yang pertama kita dengan proses pembiayaan syariah. Jadi jamaah berangkat dulu baru bayar, dan yang ada juga yang sekarang sedang ngetren yaitu bayar cashnya setelah sampai di Saudi. Jadi pay in haram land isi hajj. Jadi setelah sampai Saudi baru untuk membayar pelunasan. Jadi jemaah hanya ber-DP dulu, kemudian kita proses, tapi dananya di hold di bank. Ini untuk menghindari proses penipuan. Next. Program cash juga ada. Nah, program cash ini nanti kita ada program 5+1. Nanti lebih jauhnya kita akan bahas. Oke. Next. Nah, ini tadi juga sama, PNN haram land. Nah, lanjut. Nah, wajib haji. Haji itu wajib ya Bapak Ibu, insya Allah termasuk juga umroh. Umroh juga masuk. Jadi haji dan umroh itu wajib. Karena termasuk rukun. Oke. Lanjut. Nah ini dilema haji di Indonesia, berhaji tapi tidak ada biaya. Haji reguler masa tunggunya sangat lama. Kemudian Puroda juga sangat mahal dan deg-degan. Kenapa deg-degan? Sekarang ini Puroda ini yang menurut kami tidak menarik. Kenapa? Karena antara visa dengan tiket ini selalu jadi seperti telur dan ayam. Kalau kita beli tiket dulu, nunggu visanya nggak keluar, maka tiket hangus. Kalau kita nunggu visa dulu, nanti visa keluar, tiket sudah tidak ada yang bagus. Kemudian Haji Plus DP-nya tinggi. Nah ini kita bisa nanti berkolaborasi untuk haji di kami ini untuk mendapatkan porsi Haji Plus bisa hanya dengan biaya 15 juta rupiah. Nanti dibantu oleh proses dari Amitra, nanti bagaimana proses pelunasan dan lain sebagainya bisa kita bicarakan lebih lanjut. Oke. Nah, apa solusinya? Nah, apa solusinya? Ya, next. Ada Go Easy Hajj, ya tadi yang saya sudah utarakan. Hanya dengan kita investasi 15 juta, Bapak Ibu sudah mendapatkan porsi haji. Kalau umroh, kita bisa ada proses Go Easy umroh, yaitu hanya dengan bisa sampai 0 rupiah. Gitu ya, 0 rupiah. Inilah yang mungkin nanti akan dikolaborasikan dengan Pak Ari dan Pak Erwin nanti. Di angka 4 juta sekian itu seperti apa gitu prosesnya. Pak Erwin yang lebih tahu untuk detailnya. Oke, lanjut. Nah, sekaranglah saatnya Bapak Ibu mengambil proses ke depannya, dan ini Pak Erwin merupakan salah satu branch manager dari kantor Tanur Mutmainah Tangerang Selatan, sudah membuktikan dia targetkan oleh beliau setiap bulan itu minimal 100 aplikasi untuk pembiayaan izi umroh, ya proses pembiayaan izi umroh dengan menggunakan program 0 rupiah tanpa DP. Ya, itu nanti detailnya bisa ditanyakan kepada Pak Erwin. Oke, lanjut. Sudah selesai ya kalau tidak salah. Oke. Nah, jika bekerja sama dengan kami, nah banyak ini kasus-kasus yang muncul mungkin nanti ketika Bapak Ibu googling tentang Tanur Mutmainah, itu kebanyakan adalah ulah-ulah oknum tim di bawah yang tidak bertanggung jawab. Karenanya kami berharap jika nanti kita berlanjut kerjasama, mohon pembayaran langsung ke rekening perusahaan kami. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan, Pak Anton, Pak Ari, mudah-mudahan bisa menggugah minat Bapak Ibu untuk bisa berangkat ke Tanah Suci, dan insya Allah kami akan melayani dengan baik dan memberikan layanan-layanan yang
memudahkan untuk umat. Intinya kita coba bagaimana umroh mengumrohkan. Jadi tagline kami insya Allah bisa kami buktikan gitu ya, bisa kami buktikan. Dan Pak Haji Erwin sekarang memang sudah coba melakukan juga bulan kemarin ada beberapa jamaah hampir 20-an, bulan ini sedang berproses dan kita mentargetkan bulan ini untuk Pak Haji Erwin tembus di angka sekitar 100 dan beliau inilah yang mulai bekerja sama dengan beberapa bisnis retail jaringan gitu ya. Mudah-mudahan niat suci kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan dalam proses pelaksanaannya. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Asep Wahyu yang sudah telah memaparkan dengan jelas, dengan detail ya apa yang menjadi tujuan kita ya pada malam ini, yaitu mencapai tujuan kita untuk bisa menjalankan ibadah umroh bersama ya. Dan untuk selanjutnya tidak berlama lagi ya untuk memaparkan penjelasan yang lain dari PT Keling Nusantara, yaitu dari Bapak Ari ya. Bapak Ari mungkin dipersilahkan Pak. Filenya Pak Andi. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, hari ini kita bisa berbicara online. Tadi sudah dipaparkan bicara pertama Bapak Haji Asep Wahyu. Beliau adalah sebagai Direktur Marketing di PT Tanur Mainah ya, cabang BSD. Dan kita sudah mendengarkan ya fadilah-fadilah mengenai umroh. Mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di sini diberikan kesehatan, diberikan rezeki, diberi mudahkan kita bisa umroh bareng nanti kalau bisa nanti di bulan Oktober ya, 28 Oktober, supaya kita menjalankan ibadah bersama-sama. Ya, bagaimanapun juga kalau kita bisnis sambil ibadah, mudah-mudahan diberikan kemudahan ya. Oke, teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali hadir di sini, ya kan? Apa hubungannya dengan Tanur dan Keling, ya kan? Nah, intinya kalau kita menjalankan bisnis, tentunya kalau dibarengin dengan ibadah umroh, saya yakin itu akan jadi posternya teman-teman untuk bagaimana memperkenalkan konsep jaringan ini ke masyarakat, ya kan? Oke, kita buka dulu. Selamat bergabung dengan program Cash Reward. Nah, perusahaan Keling ini, teman-teman yang belum paham mengenai perusahaan Keling ini berdiri sudah 22 tahun, ya, 22 tahun, letaknya di Gatot Subroto dan memiliki gedung sendiri 28 lantai. Jadi kita cukup bangga bahwa satu-satunya perusahaan network marketing di Indonesia di Asia Pasifik hanya Keling yang memiliki gedung investasi 28 lantai. Ya, kita juga punya pemimpin namanya Pak Haji Saleh, beliau memimpin perusahaan ada di Malaysia dan Indonesia, ya. Dan Keling ini sudah banyak melahirkan mitra-mitra sukses di bisnis Keling. Apalagi dengan program terbarunya Cash Reward, tentunya dalam waktu singkat 2 bulan teman-teman bisa menyaksikan bahwa mereka memiliki penghasilan fantastis. Ya, apalagi kita gandeng dengan smart umroh, dengan umroh ini melalui PT Tanur. Mudah-mudahan teman-teman dalam waktu 6-7 bulan bisa potensi memiliki penghasilan yang fantastis. Oke, next. Nah, oke. Syarat bergabung ya. Syarat bergabung menjadi mitra usaha Keling ya. Itu teman-teman nanti kita coba terangkan di kemudian hari dengan paket reguler yang 4 juta pas 50 ya. Nah, apa yang kita dapatkan ya? Pertama kita mendapatkan hak usaha seumur hidup ya, mendapatkan hak usaha seumur hidup ya, mendapatkan langsung produk eksklusif senilai 6 juta. 6 juta ini nanti ada apa, produk gamat, ada blackjack, macam-macam, ada pupuk juga, kita bermain di pupuk, ya kan, kesehatan. Nah, terus mendapatkan fasilitas belajar offline online secara gratis, ya, dan langsung berangkat umroh, ya, dan langsung teman-teman bisa menjadi agen resmi travel. Jadi teman-teman bisa memasarkan jaringan pemasaran menjadi agen plus jadi agen distributor Keling, ya, dengan 4.500.000 Anda mendapatkan hak usaha seumur hidup, ya. Nah, oke, next. Oke, ini gambaran ya, gambaran sederhana, ya kan. Gambaran sederhananya dari Keling ya. Teman-teman bila
berinvestasi 4 juta pas 50, ya, contohnya si A ini, dan kalau teman-teman mengajak mitra B dan C, ya, mengajak mitra, mengajak teman-teman untuk bergabung di Keling, maka si A itu, oke, agak katakan dikit, si A itu akan mendapatkan langsung bonus sponsor, ya, sebesar 618 atau 600.000, ya, dapat dari B 600.000 dan dari C 600.000, ya. Nah, terus satu lagi ada bonus cash reward. Nah, bonus cash reward ini ada sebesar 1 juta, tapi disimpan dulu, yang dibayarkan tiap minggu, setiap hari Kamis itu bonus sponsor dan bonus pairingnya. Nah, pairingnya apabila terjadi B dan C itu 85.000 dibayarkan mingguan, ya. Oke, kita balik lagi ke apa hubungannya dengan umroh. Apabila teman-teman bergabung di Keling dengan 4.500.000, otomatis teman-teman bisa berangkat umroh, ya, dengan melengkapi data-data, ya kan, karena PT Tandur apa istilahnya memudahkan teman-teman bisa umroh dengan pakai 4.450.000, ya. Nah, teman-teman tadi bilang, tadi sebelumnya saya sudah bilang bahwa Anda sebagai agen, ya, itu kalau sebagai agen Anda menawarkan teman saudara, ya kan, mitra-mitra di luar sana. Nah, teman-teman bilang mengajak si B dengan bergabung 4.500.000 dan mereka ingin umroh, ya, dan mereka istilahnya hasil verifikasi dan lulus di PT Tandur, ya kan, melalui apa, pihak ketiga dengan pembiayaan syariahnya, maka Anda si A itu potensinya penghasilannya dari B itu semacam apa ya, itu penghasilan 2 juta, ya. Begitu juga si B, ya. B juga apabila A itu mengajak teman bergabung di Keling dengan 4 juta pas 50 dan mereka umroh, ya, maka mereka A juga mendapatkan dari C 2 juta, sebesar 2 juta. Maka apa, penghasilan si A, ya, itu dari agen umroh saja itu 4 juta, 4 juta rupiah dan langsung ditransfer. Nah, totalnya berapa dari bonus Keling dan bonus agen? Oke, di bawahnya lihat. Bawah, Pandi, Panton, bawah lagi. Next, yang tadi di bawah. Oke, bukan yang tadi. Oke, sip. Nah, bonusnya diterima adalah 4 juta plus 600 kali 2, 1.200.000, ditambah 85.000, ya, jadi sekitar 5 juta sekian. Bonus yang diterima apabila teman-teman merekrut 2 orang, B dan C, ya, B dan C. Nah, itu teman-teman langsung mendapatkan nilai dari agen yang 4 juta, dari Kelingnya 1.285.000. Jadi totalnya sekitar 5 juta sekian. Nah, cukup besar lah, ya kan? Oke, kita lihat potensinya nih. Potensi apabila teman-teman berhubungan dengan Keling. Oke, next. Bisa ini agak dibesarkan apa? Oke, yang tadi Pak, yang tadi. Oke, nah ini ya. Jelas kira. Nah, potensi income-nya. Nah, apabila Anda atau si A, mensiarkan umroh ke 30 orang. Nah, kalau di sistem kami itu ada oleh kanan dan oleh kiri, ya kan. Nah, apabila Anda mensiarkan tiba-tiba dalam 1 bulan, ya, dalam 1 bulan itu teman-teman bisa mengajak 30 orang yang pengen umroh dan punya bergabung di Keling 4.500.000 dan pengen umroh dan verifikasi mereka layak untuk berangkat umroh. Nah, maka 30 orang itu kita taruh di kanan dan kiri, ya. Nah, potensinya teman-teman kalau bila mensponsori langsung 30 orang, ya, berarti dari bonus keagenan, ya, dari Tanur itu berarti 30 kali 2. 30 orang kali 2 juta, itu sekitar 60 juta. Ya. Dan dari Keling itu keluar kalau terjadi 15 kanan 15 kiri terjadi, ya, bonus cash reward itu yang disimpan, ya, yang tadi disimpan 1 juta, tiba-tiba sampai ke 15 orang, nah itu keluarnya 15 juta. Jadi potensi cash reward dan bonus
Tanur itu potensinya sekitar 60 juta plus 15 juta, sekitar 75 juta. Ya, apabila 15 orang kanan dan 15 orang kiri total 30 berangkat. Ya. Nah, di bulan kedua, nah karena teman-teman 30 orang ini berangkat dan kewajiban mereka mensiarkan, ya kewajiban mereka bagaimana nih, mereka sudah berangkat dengan Pak terus apa kewajibannya? Nah, teman-teman yang sudah berangkat itu berkewajiban ya mensiarkan, memberangkatkan hanya 1 bulan 1 orang saja, ya 1 bulan 1 orang yang bergabung di Keling 4.500.000 dan mereka pengen umroh, ya. Nah, dari 30 orang 15 kanan 15 kiri ini di bulan kedua karena mereka kewajiban membawa 1, ya, maka di bulan keduanya ada 30 kanan dan 30 kiri kelipatannya, ya. Dan 15 orang ini berangkat kembali, ya. Nah, totalnya ya 30 orang. Nah, 30 orang di bulan kedua, ya. Nah, setelah itu di bulan ketiga, nah 30 orang ini apa yang berangkat itu otomatis mengajak lagi kembali nih, ya mengajak 1 bulan 1. Otomatis di bulan ketiga ada 60 jemaah haji, ya 60 jemaah haji, totalnya 120 kanan kiri 60, ya kan. Nah, Keling di bulan ketiga, khusus Keling ya, di Keling di bulan ketiga kalau teman-teman berhasil membawa umroh 60 kanan 60 kiri 120 orang, Keling akan memberikan umroh gratis. Ini nggak sampai 60 Pak, sampai 60 biasanya. Nah, Keling akan memberikan umroh gratis ya plus uang saku 5 juta itu dari Keling. Bayangkan teman-teman kalau teman-teman sudah berangkat umroh lagi, mengajak orang siar mereka bisa umroh. Nah, bonus Keling setelah 3 bulan Anda bisa umroh lagi secara gratis dari Keling plus uang saku 5 juta. Ya. Nah, oke. Seterusnya di bulan keempat, nah terjadi duplikasi lagi. Apabila 60 orang sudah berangkat dan 60 orang setiap bulan mensiarkan 1 bulan 1, berarti bulan berikutnya ada 120 orang yang sebelah kiri dan 120 orang sebelah kanan. Ya. Nah, 120 orang sebelah kiri. Nah, Keling ya memberikan reward ya apabila terjadi minimal 100 orang kanan dan kiri, nah Keling memberikan reward lagi tuh Pak. Apa teman-teman ya? Totalnya yang diberikan adalah 100 juta. Bayangkan teman-teman, kalau 60 orang ini secara sistematis dia mereka menduplikasi dia kewajiban dia mengajak siar 1 orang umroh dengan bergabung di Keling, ya kan, dengan 4.500.000, berarti dalam 4 bulan kemudian ada 120 orang kiri dan 120 orang kanan. Apabila terjadi seperti itu, maka Anda mendapatkan cash reward itu 100 juta, ditransfer langsung ke rekening Anda di perusahaan Keling. Ya, oke, next bulan kelima. Nah, kelipatan lagi, masing-masing mereka 120 orang ini kanan kiri mereka mensiarkan kembali 1 orang 1 bulan. Ya, maka di bulan kelima akan terjadi 240 orang yang berangkat umroh di sebelah kiri dan sebelah kanan 240 orang. Ya. Nah, oke, di bulan ke-6 begitu juga. 240 orang ini berangkat umroh, ya, maka di bulan ke-6 akan terjadi 480 kanan dan 480 kiri. Nah, begitu berikutnya di bulan ke-7. Nah, di bulan ke-7 teman-teman akhir dari pas 80 mereka masih mengajak 1 bulan, maka jadi 960 kanan dan 960 kiri jamaah umrohnya. Nah, potensinya, nah ini dari Keling, potensinya teman-teman pada saat bulan ke-7 dengan 600 jamaah kanan dan kiri, maka teman-teman akan ditransfer Keling langsung 600 juta. Ya, 600 juta. Ya. Kira-kira 600 juta ini lumayan lah, ya. Mungkin teman-teman yang pengen memberangkatkan umroh harganya ini bisa ya secara cash atau mungkin memiliki fasilitas haji VIP ya melalui PT Tanur itu bisa ya. Nah, oke, di bulan ke-8 960 ya mereka berangkat umroh dan masing-masing mengajak 1 bulan 1, maka bulan ke-8 ada 1920 orang yang berangkat umroh kanan dan kiri yang mereka terverifikasi dan mereka berangkat umroh. Maka di bulan ke-8 nah, Keling memberikan lagi cash reward-nya kalau terjadi minimal 1.500 kanan dan 1.500 kiri orang yang berangkat dan bergabung di Keling, maka Keling memberikan 1,5 miliar bagi Anda.
ya 1,5 miliar di bulan ke-8. Nah, duplikasi hanya sebulan 1. Nah, ini potensi luar biasa teman-teman. Jadi ngapa saya gabungkan dengan umroh, ya kan? Nah, teman-teman di luar sana tadi seperti Pak Yasir bilang bahwa tingkatan umroh rata-rata orang masih kecil, dengan potensi kita umat Islam di Indonesia luar biasa besar. Nah, mereka terkendala dengan biaya, terkendala dengan apa biayanya, terutama masalah biaya ya. Nah, dengan bergabung di kali ini, teman-teman bisa langsung berangkat dengan 4.500.000 dan berkesempatan memiliki dalam 1 tahun potensi 1,5 miliar. Ya, nah ini. Bagi teman-teman yang kurang jelas bagaimana ini, nanti bersama tanyakan. Oke, next. Next, Pak Anton. Bawahnya. Pak Anton. Bagaimana terjadi duplikasi? Ya, nah teman-teman setelah teman-teman bergabung di Keling dan berangkat umroh, caranya untuk mempromosikan bahwa program ini berjalan dan siar umrohnya berjalan, teman-teman tinggal testimoni, ya testimoni, ya bisa di plafon di media sosial, ya di WA, apa di Instagram atau macam-macam atau di media sosial, di testimoni saja. Setelah testimoni, saya yakin teman-teman banyak, mungkin teman-teman punya saudara, rekan kerja. Nah, dari situ membuktikan bahwa teman-teman bisa umroh dengan fasilitas bergabung di Keling dengan 4.500.000 dan Anda bisa umroh. Otomatis, ya pasti istilahnya ada beberapa keinginan teman saudara karena pasang status dengan testimoni, ya kan? Anda bisa testimoni di Madinah atau di Mekah, ya kan? Anda digabung dengan 4.500.000 bisa berangkat umroh. Nah, itu memudahkan Anda untuk memasarkan, mempromosikan teman-teman, terutama di siar umrohnya. Ya, karena bagaimanapun juga Anda sambil bersiar, Anda sebenarnya Anda membangun bisnis. Anda sedang membangun bisnis besar. Ya, jadi siarkan saja teman-teman yang pengen urus. Kami yakin di orang sana dengan kalau umroh dengan 30 juta mungkin agak terkendala karena mereka sulit untuk mengumpulkan uang 30 juta. Tapi dengan program cash reward 4 juta pas 50 bergabung di Keling dan berangkat umroh, ya saya rasa semua masyarakat pengen. Dan ini potensi luar biasa. Ya. Jadi yang tadi kalkulasi tadi yang saya sebutkan 1 bulan sampai 8 bulan, insya Allah itu terjadi. Dan kalau itu terjadi, teman-teman bisa menjadi seorang muslim yang ekonominya kuat, ya, bisa membantu sesama, ya kan, dari tim kita ini nanti selain kalau ini insya Allah terjadi, ya teman-teman bisa membantu, bisa membangun masjid sendiri, membangun musola, memberangkatkan orang umroh dengan biaya seperti itu, ya kan? Oke, dan keduanya ada trainingnya, ya. Keling memberikan training berupa online maupun offline, ya. Nah, jadi teman-teman nanti dibimbing, ya dibimbing bagaimana caranya merekrut, ya, merekrut mereka teman-teman rekan-rekan, saudaranya, bagaimana misalkan teman-teman mau di bidang online, di marketing online, kita bisa ajarkan, dan itu secara gratis, ya. Nah, bisa juga ketiga dengan presentasi, ya presentasi memperkenalkan melalui teman 1 orang, atau table talk, kumpul-kumpul di kafe 3 orang, 4, 5 orang, bicara masalah siar umroh segala macam, mereka tertarik akhirnya. Dan satu lagi SBO, seminar business opportunity. Nah, teman-teman khusus di grup kita, ya bisa mengundang di acara nanti karena SBO ini masih terbatas ya di beberapa kota. Mudah-mudahan nanti ada di Garut, ada di Subang, ada di Cirebon. Nah, SBO ini nanti memperkenalkan konsep kemitraan Keling dan konsep bagaimana kita bekerja dengan PT Tanur itu depannya bagaimana teman-teman dengan mudah membangun aset jaringan dengan umroh dan bisnis, ya. Saya rasa itu. Oke, next lagi. Nah, tekniknya bantu mereka memiliki pasif income, ya, bantu mereka bisa beribadah umroh dan haji, ya. Ya, niscaya Allah akan memudahkan semua urusan kita, ya. Oke. Nah, oke, dari saya itu aja.
barangkali mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, ya saya kasih waktu, mungkin ada 3 pertanyaan mengenai PT Tanur, tapi secara teknisnya mungkin nanti Pak Erwin yang bisa bantu atau mungkin saya juga bisa bantu mengenai teknik hubungan dengan Tanur dengan Keling. Ya, dari saya sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Lebih kurang jelasnya nanti teman-teman bisa bertanya ke April. Ya, ini gambaran ini aja, gambaran sederhananya. Dan kita akan adakan tiap minggu, ya. Jadi kita memperkenalkan bisnis ini tidak harus online, tidak harus offline, tapi teman-teman cukup mensiarkan mereka berminat untuk mau mengikuti link hidupnya. Nah, tiap minggu kita adakan seperti ini. Jadi minggu ke depan kita adakan seperti ini dengan orang-orang baru dan kita perkenalkan ke mereka, ya. Nah, terserah nanti jadwal tiap minggu, apakah 2 minggu sekali nanti teman-teman kalau memang kebutuhannya tiap minggu kita running ya, oke, kita adakan tiap minggu. Supaya kenapa? Kalau kita jadi bukti, ya, karena mumpung perusahaan ini kan kita baru nih Pak, baru 2 bulan runningnya, dan kita Tanur pun baru 2 minggu kita sosialisasi ini kan. Bayangkan dengan sosialisasi ini sudah ada di peserta Zoom ada 24 orang yang hadir, baru perdana, dan terjadi kesalahan wajar karena kita baru pertama ini dimaklumi ya kan, dan ke depan kita akan lebih tingkatkan lebih baik. Nah, bayangkan kalau teman-teman dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin aktivitas Zoom ini bisa ada 100 orang Pak, bahkan mungkin sekitar 500 orang, dan itu kita harapkan karena saya yakin dengan syiar umroh teman-teman bisa orang-orang di luar sana mungkin dengan mudahnya merespon di konsep business scaling dan kerjasama dengan PT Tanur. Oke, dari sekian Pak Anton, ya, saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ari atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Jadi kita bisa berangkat umroh dengan 4.450 ini sudah terjawab sudah ya sama Pak Ari. Ya, jadi untuk untuk solusi ya Bapak Ibu untuk bisa berangkat umroh dengan biaya yang sangat murah ya dan sangat mudah gitu ya dari PT Keling Nusantara seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Ari. Nah, untuk sesi berikutnya kita akan buka sesi pertanyaan ya, barangkali dari Bapak Ibu silakan yang mau bertanya boleh buka kamera dan buka mic-nya ya. Ada pertanyaan dulu dari chat ya. Dari Pak Rohani untuk pemberangkatan apakah bisa dari Surabaya katanya Pak? Nah, ini yang jawab Pak Erwin nih kayaknya. Bisa, bisa. Jadi Tanur bisa pemberangkatan dari Surabaya, dari ujung pandang, dan nanti akan ada 8 embarkasi yang kemungkinan kami buka. Insya Allah bisa. Tuh, banyak dari Surabaya ada. Biasanya kalau Surabaya itu paketnya 12 hari, 16 hari, bahkan ada yang lebih. Tapi kami berkonsentrasi di 12 dan 16 hari terlebih dahulu. Gitu. Baik, jadi jawabannya bisa tuh Pak untuk dari Surabaya. Ya, Surabaya gaspol, Surabaya. Gaspol, Pak Rohani. Surabaya, ya. Untuk yang lain barangkali Bapak Ibu silakan ada yang ingin bertanya. Ya, di chat mungkin. Di chat juga boleh. Kalau malu-malu bisa di chat ya kan, apa-apa nanti. Nah ini, udah ya, ini siap. Terima kasih Pak Rohani, gaspol ya. Wis, mantap, Pak Rohani. Gaspol Pak. Jawa Timur gempur. Ya, ratakan Jawa Timur Pak. Ratakan. Silakan dari yang lain Bapak Ibu yang ingin mau ini bertanya. Tadi ulangnya Pak, agak kurang jelas Pak Idris. Kurang jelas Ya. Idris suaranya. Untuk bahasa closing Pak, bahasa closing nih, kita akan menggiring jamaah ke bisnis scaling kan. Jadi dengan jamaah umroh ngasih DP itu udah biasa gitu kan. Nah, tapi kalau kita bawa ke bisnis scalingnya ini, bahasa enaknya gitu, persamaan bahasa untuk closingnya seperti apa gitu, enaknya gitu. Yang bisa closing duluan nih, contohnya nih, maksudnya testimoni closing. Untuk yang teknik closing mungkin ya Pak ya? Ya gini, Ya, oke, bisa. Teknik closingnya ya. Ya ini masalah, ya ini closing saya bantu jawab lah, ya kan. Gini Pak Idris, ya kan. Nah, dulu ya kemarin kita di scaling ini kan secara konsep bisnis, ya kan. Bisnis ya, tingkatan itu untuk orang tertarik itu 10 banding 1.
ya konsep bisnis saja ya dulu ya. Nah, sekarang pun dengan cash reward sebelum kita kenal umroh, perbandingan yang kita pahami itu kalau kita ajak presentasi 10 orang itu hanya satu orang yang tertarik ya, selebihnya mungkin total selebihnya menolak. Dan teknik cara umroh ini sangat dahsyat ya kan, sangat dahsyat. Contoh misalkan begini, orang semua, saya yakin semua orang Islam ya yang sudah berangkat umroh apalagi yang belum. Kalau kita takon dengan ibu mau berangkat, bapak mau berangkat umroh enggak? Pasti jawabannya apa? Pengen, bener nggak? Atau Iya, benar. jamaah lah. Pak Edris jamaah nih, misalnya ibu-ibu di Kerawang. Ya, kalau bertanya, ibu-ibu pengen umroh, kira-kira mereka ada yang nggak tunjuk tangan nggak? Pasti mereka tunjuk tangan, ya kan? Apalagi bicara haji. Nah, konsep penawaran ini, jadi teman-teman tidak ada yang baku untuk menawarkan closing, tidak ada yang baku, ya kan? Itu kepintaran kita, tergantung kita. Karena kontak kontak kita, hubungan sahabat itu lebih lebih dominan. Nah, jadi intinya kita agak lebih mudah mengclosing orang kalau kita bicara umroh. Nah, itu jadi satu paket Bu, ibu pengen berangkat umroh dengan 450. Nah, selain itu ibu juga tidak hanya mendapatkan berangkat umroh, tapi ibu bisa mendapatkan hak usaha. Hak usaha apa? Nah, ibu bisa mendapatkan hak usaha sebagai agen, dan ibu nanti ya tidak hanya umroh doang, tapi ibu memiliki eh, penghasilan sambilan atau income yang fantastis. Ya, nah teman-teman bisa terangkan. Contohnya dari Kelly bisa terangkan, terus juara dari Tanur Pak itu bisa terangkan. Itu intinya gitu. Jadi tidak ada hal yang SOP standar, tapi intinya kepintaran kita lah. Bagaimana kita mendekati para calon distributor atau jamaah supaya mereka itu lebih tertarik. Dan konsep umrah ini saya sudah buktikan ya di beberapa saya presentasi, itu rata-rata mereka antusias. Nah, dan itu juga beberapa teman-teman saya yakin seperti itu ya. Biasanya itu aja. Oke, mungkin teman-teman ada punya testimoni juga. Oke, siap. Terima kasih Pak Ari jawabannya. Oke. Udah bisa dipahami ya Pak Idris ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Anton. Jadi untuk ini ada Pak Esa ya, Pak Esa, bagaimana jika member setelah berangkat umroh selanjutnya yang bersangkutan tidak mampu mengaktifasi satu jamaah per bulan? Bagaimana konsekuensinya, Pak? Nah, ini saya coba bantu lah. Ini karena masih berhubungan dengan Kelly, saya bantu jawab. Ya kan? Pertanyaan ini bukan satu dua orang. Setiap orang pasti bertanya seperti ini. Ya, Pak, sudah berangkat umroh, kita kan punya kewajiban, Pak. Ya kan? Gimana kalau kita nggak bisa aktifasi satu orang? Ya, nah, teman-teman, ya, saya yakinkan kalau teman-teman belum berangkat pasti timbul pertanyaan ini. Tapi kalau teman-teman berangkat, jawabannya sudah ada nanti setelah pulang. Itu saja, sudah. Jadi kita bicara mudah dan gampang. Kalau teman-teman belum berangkat umroh, nggak pernah dapatkan jawabannya. Tapi kalau teman-teman langsung berangkat umroh, insya Allah teman-teman di sana sudah tahu jawabannya. Dan pulang ke Indonesia bukannya satu yang jamaah. Mungkin ya teman-teman bisa dalam satu bulan 30 orang yang ikut. Teknik sederhananya, contoh sederhananya, ya sederhananya, teman-teman berangkat umroh, ya. Nah tadi saya bilang cara menduplikasi bagaimana, ya kita menginformasikan, ajak teman-teman ya melalui media sosial kita, ya untuk mengajak saudara kita bisa umroh dengan 4.450.000. Saya yakin mereka setelah Anda pulang pasti mereka akan temuin Anda, pasti mereka telepon Anda dan pasti minta keterangannya. Nah, dari sekian banyak orang itu, insya Allah mereka akan tertarik, ya, akan berangkat umroh. Apalagi bicara masalah ibadah umroh, insya Allah mereka tertarik. Nah, caranya supaya kita tadi Pak Haji Asep Haji juga sudah menerangkan, ya, bahwa kalau kita umroh menghapus kemiskinan, ya, kefakiran segala macam. Masa kita nggak percaya, ya, ya intinya kalau teman-teman yang sudah pernah umroh, ya, itu pasti mengalami. Jadi jangankan konsep yang ngajak satu orang satu bulan. Insya Allah kalau teman-teman berangkat dan teman-teman berdua di sana dan ketemu istilahnya di sana istilahnya
teman-teman mendapatkan ya berdoa di sana untuk mendapatkan sesuatu yang ini. Saya yakin pulang ke Indonesia tuh nggak mungkin satu, saya yakin lebih. Teknik caranya teman-teman berangkat dulu aja. Oke, sekian itu. Ya, Pak Esa gimana? Udah jelas, Pak? Baik ya, kalau udah jelas, yang lain barangkali Bapak Ibu, silakan ada yang mau ditanyakan lagi, boleh di chat, mau buka mic juga silakan. Oke, Bapak mungkin bisa bertanya, masih ada Pak Haji Asep ini, Pak Haji Aswaju mungkin tanya hotelnya, penerbangannya. Pak, kalau saya umroh, hotelnya di mana nih? Jauh nggak nih? Nah, atau pesawatnya apa nih? Maunya Apa? apa ya? Mungkin ya. Saya mewakili nih, saya mewakili teman-teman. Soalnya saya yakin teman-teman nih mau bertanya memang masih malu-malu. Nah, Nah, mungkin Pak yang bisa jawab Pak Haji Remo atau Pak Asep. Pak, itu nanti kita di hotel mana? Nah, satu itu kedua, pesawatnya apa? ya. Nah, apakah itu udah termasuk visa apa belum? Ya kan? Nah, itu pembiayaan paspor dan vaksin ini bagaimana? Mungkin perwakilan Pak Haji Asep atau Pak Haji Erwin bisa bantu ini jawabannya. Sama satu lagi mungkin Pak, ini ada titipan pertanyaan dari calon member. Apa tuh? Ya, apa tuh? Untuk ini kan kita pertama pembiayaan itu 4.450 seolah-olah DP gitu ya. Ya, ya. Dan kita berangkat umroh. Nah, ini seolah-olah kan kita ngutang katanya Pak. Ya, Nah, nah, ini boleh nggak Pak umroh ibadah ini ngutang gitu? nah. Bahasanya kan seperti itu Pak. Ini yang jawabannya Pak Haji Wahyu Asep yang dalilnya ini. Oke, Silakan Pak, terima kasih. Oke, Pak Haji, Pak Haji. Ya, makasih. Menarik nih. Ya, ini kan sebetulnya mengawinkan dua perusahaan sebetulnya gitu ya. Sebetulnya kalau nanti ya pertanyaan tadi bagaimana untuk tidak mendapatkan satu, Masya Allah. Jadi gini, gampang sebetulnya. Bapak Ibu, saya bukan juga untuk apa ya takabur ataupun sombong tidak. Dalam artian ketika nanti Bapak Ibu sudah melaksanakan umroh, maka pendekatannya itu bukan hanya pendekatan bumi lagi, kita sudah menggunakan pendekatan langit. Jadi ketika kabar itu sudah sampai ke Bapak Ibu, ada proses seperti ini, maka Allah sudah mendesain bahwa kita itu akan mampu ketika kita memilih itu. Dan proses pembiayaan syariah ini akadnya adalah jual beli. Jadi akadnya jual beli dia. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi kalau kita ngambil motor, bisa jadi itu ada yang riba. Tapi ketika kita menggunakan pembiayaan syariah, insya Allah itu dalam cover akadnya akad syariah. Yang terpenting itu adalah akadnya. Ya, jadi akadnya. Nah, akad kita adalah akad jual beli. Nanti Bapak Ibu, pembiayaan syariah Mitra akan membeli paket kepada kami. Kemudian paket itu dijual kembali kepada Ibu dengan teknik tadi. Diangsur selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dengan Mitra Syariah mengambil untung terlebih dahulu. Mana ada sih jualan yang rugi gitu kan? Dia ngambil untung terlebih dahulu. Kalau 1 tahun saya ngambil untung sekian, 2 tahun ngambil untung sekian, 3 tahun ngambil untung sekian. Dari harga itulah nanti akan dibagi sejumlah yang kita sepakati. 12 bulan, 24 bulan, atau 36 bulan. Bagaimana kalau nanti Bapak Ibu tidak bisa membayar angsuran itu di bulan tersebut? Dia sudah tidak terkena denda lagi. Gitu. Dia tidak akan terkena denda lagi. Kasus kemarin misalkan COVID itu, ada yang unik malah lucu kalau menurut saya. Ada jamaah yang karena satu dan lain hal tidak bisa membayar bulanannya. Setelah sekian bulan, maka dibuat perjanjian baru. Perjanjian baru yang ternyata totalnya itu lebih kecil daripada hutang awalnya. Jadi nanti akan banyak hal dan yang terpenting di sini akannya jual beli. Itu mengenai kekhawatiran apakah kita berhutang itu kategorinya nanti riba atau tidak. Cenderungnya di situ biasanya pertanyaannya. Insya Allah ini halal. Kemudian mengenai untuk penguatnya yang berikut Bapak Ibu, untuk mendapatkan satu jamaah kita bukan kita sedang mencari jamaah, jangan sekali-kali kita mindsetnya mencari jamaah. Memangnya kita tim booster gitu loh, mencari orang gitu, kita bukan tim booster gitu. Bagaimana justru jamaah atau orang-orang itu yang datang kepada kita dengan cara apa? Dengan cara
buatlah Allah malu kepada kita. Selama ini kan, mohon maaf, selama ini kan kita yang malu kepada Allah. Kenapa? Karena kita melalaikan perintahnya gitu. Kita tidak bertakwa, itu kan persoalannya. Kita masih maksiat, kita masih melalai dalam beribadah dan lain-lain. Coba kita balik Bapak Ibu. Ini konsep yang ditawarkan oleh Keling ini baru berbicara tentang umroh. Nanti Bapak Ibu kalau kita sudah offline, saya akan jabarkan dalam konsep yang haji. Itu Bapak Ibu akan geleng-geleng kepala. Umroh itu angkanya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ari, tapi ketika haji nanti angkanya luar biasa. Satu jamaah aja itu bernilai seperti kita kerja sebagai manajer gitu. Nilainya itu akan lebih dahsyat lagi perhitungannya. Dengan satu jamaah aja kita sudah mendapatkan luar biasa income kita gitu. Sekarang memunculkan satu jamaah seperti apa? Ketika Bapak Ibu kita melakukan tadi yang saya bilang, buatlah Allah malu dengan cara kita bertakwa. Jalankan seluruh perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Sholat tahajud full, sholat duha full 12. Kemudian kita puasa Senin Kamis, kemudian kita berzikir, tadarus Quran. Walaupun mungkin awal-awalnya Bapak Ibu melakukannya dengan bertujuan untuk dunia misalkan. Baca Yasin Waqiah pagi hari atau maghrib, kemudian kita zikir-zikirnya juga subhanallah bihamdi subhanallah ajib ba'da subuh antara azan subuh sampai iqamah dan lain sebagainya. Lakukan itu Bapak Ibu, paksa diri untuk melakukan 21 hari, maka itu akan jadi habit, akan jadi kebiasaan. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah keyakinan bahwa ikhtiar itu cukup 10%. Cukup 10%. Selebihnya kita benahi hubungan kita dengan Allah. Itu kelar. Kalau kita lakukan seperti itu, maka satu jamaah itu tidak perlu kita cari. Allah yang akan mendatangkan jamaah. Gitu. Apalagi tadi yang saya sudah utarakan, ketika kita berangkat ke sana, ada 9 tempat mustajabah. Adukan di situ. Adukan semua. Ya Allah, aku berangkat ke sini dengan pola seperti ini. Maka aku masih punya beban. Engkau yang memanggilku untuk datang ke sini dan engkau juga yang akan menyelesaikan masalah-masalah ini. Insya Allah ada bisa ditanya nanti Satpam Bank BRI di Ciputat. Dia berangkat dengan istrinya tanggal 1 Februari. Itu sekarang kemarin terhalang 2 bulan hajian. Insya Allah bulan ini lunas Bapak Ibu. Insya Allah bulan ini lunas. Ya baru berapa bulan? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Itu pun terkendala 2 bulan tidak ada keberangkatan umroh kan ketika haji. Insya Allah bulan ini lunas. Nah, hal-hal semacam ini yang penting itu keyakinan. Kita ini mohon maaf, termasuk saya juga berproses. Dulu kita kan cuma hanya percaya adanya Allah, tapi kita tidak yakin akan kekuasaannya Allah. Dan Allah itu, apa yang tadi yang saya sampaikan, semua itu janji-janji Allah. Bukan saya yang mengatakan. Semuanya janji Allah. Dan Allah itu innallaha la tuhibbul mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janjinya. Satu-satunya hal yang tidak bisa dilakukan oleh Allah ya cuma itu. Allah maha segalanya. Tadinya saya pikir ayat ini sepertinya ayat yang kontradiktif gitu ya. Allah tidak bisa gitu kan, tidak bisa. Allah kan maha segalanya, kok ini tidak bisa gitu, seolah-olah ini kontradiktif. Saya bahkan beberapa kali mengganti kata-kata ini dengan istilah Allah pasti menepati janjinya. Tapi setelah saya kajian Al-Quran, saya baca terjemahan seluruhnya gitu loh. Tidak ada Allah pasti menepati janjinya. Yang ada itu Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Itu ayatnya jelas gitu loh. Jadi itu. Jadi apa-apa yang dijanjikan oleh Allah itu pasti. Tinggal persoalannya apakah diwujudkan di dunia atau di akhirat. Kalau semuanya terwujud di dunia, ruginya kita. Kita yang rugi gitu. Tapi ketika disimpan, Bapak Ibu, kita kalkulasi yang tadi yang saya bilang. Saya bilang bahwa kita akan diganti 700 kali lipat. Saya emang tim saya sudah mintanya jangan banyak-banyak. Pertama, Bapak, 10 kali lipat saja. Ketika biaya umroh kita 30 juta misalkan, 10 kali lipat kan 300 juta. Apakah nggak cukup untuk kehidupan 1 tahun? Nah, bolehkah kita minta yang berikutnya 100 kali lipat? Bahkan 700 kali lipat? Boleh. Ketika kita, Bapak Ibu, memiliki proposal kebaikan.
Kalau Bapak Ibu belum memiliki proposal kebaikan, Allah turunkan semua yang dijanjikan oleh Allah. Masya Allah. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kita ini mayoritas yang hadir di sini kan laki-laki. Gitu. Kalau perempuan mungkin saya yakin tidak akan macam-macam. Tapi ketika kita berangkat dengan umroh yang harga 30 juta, kalau janji Allah 700 kali lipat, kemudian itu terwujud dalam 3, 4, atau 1 tahun ke depan, gitu misalkan, kita mendapatkan uang 21 miliar, kalau kita belum memiliki proposal kebaikan, apakah itu menjadi kebaikan buat kita? Belum tentu. Belum tentu. Nah, tinggal kita menata hati kita, Bapak Ibu. Itu untuk jawaban ini. Kemudian, apakah hotelnya dan lain sebagainya itu sangat tergantung sekali pada programnya, pada paketnya. Kami memiliki 3 paket, Bapak Ibu. Memiliki 3 paket, paket bronze, silver, dan gold. Yang silver, yang gold, jaraknya sangat dekat. Pesawatnya juga biasanya menggunakan pesawat yang direct. Silver juga sama, biasanya menggunakan pesawat direct. Tapi sekarang kami sedang merasionalisasi untuk umat, untuk jamaah. Pesawat-pesawat transit itu lebih cenderung harganya sangat murah. Ya, sangat murah. Misalkan Indigo transit di India, kemudian Etihad transit di Abu Dhabi, Emirat di Dubai, Oman di Muscat, dan lain sebagainya. Biasanya kalau yang transit itu harganya lebih murah dibandingkan yang direct seperti Garuda, Saudi, Lion sekalipun, itu harganya biasanya di atas harga yang transit. Nah, kita merasionalisasi kepada jamaah. Jika Anda memilih pesawat yang direct, biasanya harganya lebih mahal, maka pada angka yang sama nanti, ketika kita pesawatnya direct, pasti hotelnya di bawah. Hotelnya hotel bronze. Tapi kalau ketika kita menggunakan pesawat yang transit, maka kita bisa dengan angka harga yang sama, kita sudah bisa mendapatkan minimal silver. Nah, di sini tinggal pilihannya umat. Mau enak 2 hari, kurang enak 7 hari. Ya, mau rasa kurang enak 2 hari, tapi kita enak di 7 hari. Tinggal pilihannya itu, ketika paketnya 9 hari. Kembalikan kepada umat. Gitu. Anda memilih yang mana? Gitu. Tapi insya Allah kalau umroh pertama, Bapak Ibu, lebih nyaman yang jauh. Gitu. Kalau yang umroh pertama, semangatnya masih sangat tinggi. Itu beda akan seperti di Indonesia. Di Indonesia mungkin Bapak Ibu mager, tapi di sana insya Allah melihat pergerakan jamaah, mereka jalan, dan lain sebagainya. Dan kalau di Madinah, insya Allah jaraknya itu seluruh hotel baik bintang 3, 4, 5 itu tidak jauh dari masjid. Paling jauh sekitar 200 meter dan daerahnya juga datar. Kalau di Madinah, yang menjadi persoalan mungkin di Mekah. Nah, di Mekah, hotel-hotel kami walaupun bintang 3, bintang 4, kami insya Allah jaraknya tidak jauh. Ya, kami menggunakan hotel-hotel berjarak paling maksimalnya itu di 600 meter. Rata-rata di 300 meter. Dan kalau untuk di Mekah, 300 meter itu sudah sangat-sangat dekat. Nah, untuk hotel-hotel pelataran, misalkan di pinggir pelataran, itu biasanya untuk paket silver dan gold. Itu saja sih. Jadi insya Allah kami akan melayani dengan baik, baik itu pesawat yang transit maupun yang yang direct. Dan insya Allah Bapak Ibu, kami karena sudah punya proyeksi jamaah ke depan, kami pun sekarang ini sebetulnya masih kita godok, kita pun nanti ke depannya akan menyiapkan maskapai sendiri. Karena ini yang menjadi kendala ketika duplikasi ini dengan cepat terlaksana. Dan insya Allah di grupnya Pak Haji Erwin ini sudah mulai terlihat. Jadi gulungannya itu ketika kita mulai di titik 100 misalkan, maka di bulan ke-6 saja itu sudah ribuan, gitu. Karena duplikasinya terus 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan lain sebagainya. Insya Allah kita bisa kolaborasi untuk ini. Dan tadi ketika misalkan kan 4 juta sekian ini kan juga ada produk di situ. Nah, ketika misalkan mungkin tidak berkembang, mungkin dari segi produk bisa terjual juga, gitu kan, bisa ada angka penghasilan di situ. Tapi sekali lagi saya yakinkan kepada Bapak Ibu sekalian, Bismillah, ketika kabar ini datang kepada kita, insya Allah Allah sudah menyiapkan sebuah desain penyelesaian ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Asep yang sudah memaparkan cukup jelas dan detail, terperinci ya. Untuk pertanyaan berikut dari Ibu apa Bapak nih, Bapak Fevian dari Batam ya.
Mohon info Pak, pemberangkatannya dari mana saja ya? Untuk selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Bapak Andri. Apa saja persyaratan untuk apa berangkat umrohnya gitu ya? Oh, dari Bu Pepian ya itu ya. Bu Pepian, pertanyaannya mohon info pemberangkatannya dari mana saja, dan dari Pak Andri apa saja persyaratan untuk approval bisa berangkat umroh. Baik, baik, terima kasih Pak Anton. Ya, Pak. Jadi untuk keberangkatan umroh kita bisa termasuk Batam itu bisa langsung. Jadi ada yang pokoknya ada bandara internasional, insya Allah itu bisa langsung. Tapi untuk sementara pemberangkatan terbanyak itu dari Jakarta. Pemberangkatan terbanyak dari Jakarta. Tapi di Batam pun kami sudah punya tim. Dan ada beberapa di Riau, misalkan kalau yang di Riau, itu dia kalau ke Jakarta kan mundur. Di Aceh juga mundur. Itu bisa kita lewat KL. Karena harga-harga pesawat dari KL, dari Kuala Lumpur itu sangat murah. Hanya saja mungkin butuh etos. Karena di KL itu kan ada Terminal 1, Terminal 2 gitu kan. Ada KL 1, KL 2. Dan kita harus mengedukasi jamaah. Jadi ketika itu pilihan-pilihannya menurut saya gitu kan. Insya Allah kami ke depan akan ada beberapa embarkasi Padang gitu kan, Padang, Medan, Banda Aceh. Agak ngelag ya Pak Asep. Baik, sambil menunggu, mungkin ini ada titipan pertanyaan, barangkali ini mungkin ke Pak Ari, Pak, teknis. Nanti mungkin kalau Pak Asep ini bisa lanjut ya Pak ya, sambil nunggu ya Pak, sambil jalan. Jadi ini teknis nih Pak, ada titipan pertanyaan. Setelah kita, secara teknis yang dijelaskan tadi kan, setelah kita umroh, baru kita membuka agensi syiar untuk pemberangkatan umroh mencari mitra seolah-olah ya Pak ya. Tapi bagaimana ketika sebelum kita umroh pun kan, ketika pendaftaran ini kan tidak bisa langsung berangkat ya Pak, ada mungkin ada jeda 1-2 bulan misalnya. Ya karena pada jeda 1-2 bulan ini kita sudah mulai syiar nih Pak, merekrut calon mitra. Misalnya tadi bahasa Pak Idris Pak closing gitu ya, dapat 1 mitra, dapat 2 mitra. Nah, ini untuk masalah fee-nya Pak, komisinya, bonusnya, apakah itu bisa keluar pada saat sebelum berangkat atau memang harus berangkat dulu baru dapat keluar bonusnya gitu Pak? Baik bonus dari PT Keling atau bonus dari PT Tanur. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Oke, coba saya jawab ya. Ya Pak. Kalau dari Keling otomatis Pak, begitu bergabung 4 juta pas perlu ditransfer ke Keling, ya kan, terus mereka bisa mengajak temennya atau saudaranya dengan bergabung tadi B dan C. Nah, minggu itu langsung ditransfer dari Keling. Nah, bonus sponsornya, ya bonus pairingnya, jadi mingguan. Jadi bonus harian cuma dibayarin mingguan setiap hari Kamis. Nah, itu dari Keling. Nah, untuk dari Tanurnya bagi agen, nah jadi begitu approval orang yang didesain dia Pak disetujui ya langsung keluar PO-nya. Nah, apa kalau misalkan dia langsung PO-nya langsung kirim ke PT Tanur, hari itu juga PT Tanur akan memberikan fee-nya. Tapi kalau teman-teman Pak, kadang-kadang saya nih ada yang begini, saya mau berangkat 2 bulan lagi, 3 bulan lagi Pak, masa saya harus cari orang dulu. Nah, memang kalau untuk langsung action menjadi lebih bagus. Tapi kadang-kadang orang kan, nantilah setelah umroh saya baru action, katakanlah begitu ya. Itu nggak apa-apa, nanti tidak ada kewajiban mereka untuk cari orang enggak, karena itu pasti disimpan dulu opromnya, PO-nya disimpan. Dan kalau disimpan PO-nya otomatis, ya kan, mitranya sponsornya dari Tanur ini dia belum dapat, sekarang belum masuk ke PT Tanur biaya kosnya. Tapi begitu masuk PO-nya ke PT Tanur, ya jarak 1-2 hari langsung ditransfer. Siapa sponsornya ini? Ya, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi PT Tanur juga udah punya sistemnya. Baik, terima kasih Pak Ari sudah jelas. Ada pertanyaan ini dari Pak Rohani Bojonegoro ya. Apakah untuk visa sudah termasuk dalam biaya Pak? Sudah termasuk. Ya benar, Pak Jermin ada nih tentunya. Jadi itu sudah masuk. Ya Pak Jermin mengenai visa gimana Pak Jermin? Pak Jermin bisa dengar? Pak Erwin. Oke, mungkin ada kendala. Oke, tadi pertanyaannya apakah sudah termasuk visa? Sudah termasuk.
Ya, sudah termasuk visa itu. Kecuali Jadi yang kita paspor. keluarkan dari yang belum termasuk itu adalah biaya paspor dan vaksin, Pak. Hmm. Nah, itu aja yang belum. Kalau visanya sudah termasuk paket biaya itu. Ya. Yang lain ada ya, itu dari Pak Erwin juga sudah termasuk visa ya, kecuali paspor ya. Ini Ya. sama Pak, ada pertanyaan mungkin sambil nunggu yang lain bertanya. Yang saya pahami Pak, kalau untuk ke Timur Tengah itu terutama untuk haji dan umroh, dulu yang saya pahami itu paspornya harus 3 nama. Walaupun kemarin saya sudah tanya ke Pak Harsono ya, barangkali ini bisa dijawab juga sama Pak Ari. Jadi biasanya paspornya kan harus 3 nama katanya Pak. Itu bagaimana Pak? Contoh kalau saya kan nama cuma 2 kata Pak. Ya, katanya harus 3 kata, itu gimana Pak? Ditambahin aja Pak Anton, banyak apa gitu. Pak Anton apa, orang Garut gitu. Ya, ini lebih pastinya sih memang sih Pak Jeron yang memang yang bisa tuntas menjawab ini kan, karena beliau sebagai pemberangkatan. Coba saya tunggu dulu Pak Jerwin. Halo, Halo halo. Pak Erwin, Pak Jerwin. Sambil ini di Medan Pak, ada kantornya nggak Pak? Dari Pak Sugianto Pak. Halo. Untuk paspor minimal 2 suku kata. Oh, dari Pak Jerwin Pak. Oke, udah bisa terjawab. Oke, Pak, sama Pak ya. Sudah ada. Oke, Pak Jerwin udah. Oke. Aman Oke. Pak. 2 suku Pak kata Anton Pak, aman, Pak ya Anton. kan? Jadi nggak Pak 3 Anton Pak, aman. ya kan? Jadi aman, Pak Anton aman. Aman, Pak Anton. Tapi saya cuma 2 kata nggak bisa berangkat Pak. Nah, ini mungkin Pak Erin bisa ini di Medan apa ada kantornya? Nah, Dari Pak Sugi di Medan ada kantornya nih Pak, pertanyaannya. mungkin Pak Erin bisa bantu nih, bisa jawab. Walaupun belum, ini bisa dicat di sini, ya kan? Oke, sambil menunggu jawaban Pak Erwin. Saya rasa kalau KTP Tandur itu di setiap daerah ada Pak, bahkan di Kerawang aja ada. Kabupaten kecil, ya, apalagi di Medan pasti ada insya Allah, ya kan? Karena tandur ini kan udah punya beberapa ratus cabang di setiap pelosok daerah, ya kan? Atau bisa juga bisa kali. Di Garut Oh ada. ada ini. Kalau ada Pak, oke udah dijawab Pak Erwin itu ya. Oke, Pak Erwin. sudah dijawab Pak. Ada, insya Allah ada. Oh iya. Yang lainnya yuk, lainnya Sumatera, Palembang tuh. Yang Oke, lain, ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Mumpung masih ada nih, ayo. Biasanya sih Pak, pertanyaan 25.000 per pertanyaan. Sekarang gratis ya Pak? Ya gratis tuh. Lagi promo Pak Anton. Mumpung gratis nih pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Atau mungkin sudah jelas kali ya? Oke, Gini, gini kalau bisa sih nanti ada masukan dari Pak ini, kan kita apel besar kita nih, Pak Ibnu nih, ya sepatah kata ini. Pak Ibnu Ajar. Ini ada yang belum dijawab katanya apa ya, Pak Andri. Maaf, yang ini belum dijawab Pak. Yang mana ya Pak Andri ya? Mana ini? Oh iya Pak, apa saja persyaratan untuk approval berangkat? Oh, oke. Persyaratannya ini. Persyaratan ini penting ya, teman-teman. Jadi persiapkan persyaratannya ini. Pertama itu KTP, ya. 2 KK. Ketiga, kalau karyawan slip gaji 3 bulan terakhir. Kalau wira swasta minta surat usaha dari desa. SKU. Udah itu aja. Udah SKU betulnya. Udah itu aja. Gini, untuk approval ini tidak seperti leasing, kendaraan segala macam, itu agak lebih sulit ya. Kalau untuk umroh, itu lebih mudah. Jadi pendekatannya dia pendekatan pribadi. Jadi mereka sudah dididik bagaimana benar-benar nggak mereka ini pengen umroh gitu loh. Dia bisa membaca itu. Kalau kita memang pesan dulu umroh, walaupun kita tidak mendukung, soalnya mereka bisa berangkat. Gitu. Jadi datanya itu cukup berat. Jadi KTP, KK, slip gaji bagian karyawan atau SKU yang punya usaha. Tuh. Bisa terjawab ya Pak Andri ya? Oke, Pak Andri bisa jawab ya. Baik, dari Pak Sugianto lagi nih Pak. Jika mau daftar sama siapa Pak? Bisa sama Pak Anton katanya. Kebetulan Pak Sugianto yang referensikan saya, mungkin bisa ke saya dulu, nanti bisa bantu sama Pak Anton atau sama Pak Ari. Mungkin Ya. Pak Sugianto nanti lewat saya dulu, nanti karena Bapak yang saya referensikan, nanti kita bisa bantu sama Pak
Harsono sebagai leader kita di atas sama Pak Ari, Pak. Ya, Pak Andri, kalau ibu rumah tangga bagaimana, Pak? Ya, mungkin tadi Pak persyaratan approval ya yang ibu Jadi rumah gini, tangga. kalau ibu rumah tangga, ya jelas pasti KTP kakak ya. Kalau dia tidak memiliki usaha, bisa juga atas nama suaminya yang mengajukan untuk istrinya, atau anaknya mengajukan untuk ibunya. Jadi bisa seperti itu. Jadi tidak harus kita yang mengajukan, jadi bisa suami untuk istrinya, atau istri untuk suaminya, atau anak untuk orang tuanya, atau orang tua untuk anak. Nah itu bisa, masih dalam satu kakak. Jadi kalau memang data kita memang tidak pekerjaan, mungkin suami bisa pekerjaan dan juga swasta, nah itu bisa pakai nama suaminya. Ya, Itu intinya. data finansialnya yang menanggung jawab adalah suami atau anaknya ya, Pak ya. Nah, ya. Bisa Pak. Pada intinya Dan bisa. kalau usah khawatir teman-teman, jadi gini, tadi saya bilang, jadi untuk proses approve ini mereka para ini para approval ini dia memang sudah belajar lah secara tentang dia bisa ini apakah orang pengen umroh ya kan, apa memang sekedar pengen ini, itu mereka walaupun data kita nggak bagus segala macam, insya Allah itu bisa dijawab sama mereka. Nanti kita niat umrohnya mereka udah tahu Pak, dengan tulus mereka umroh, itu bisa. Karena dari pengakuan Pak Haji kemarin cerita, ada beberapa persyaratan itu ada jadi cerita kemarin itu mereka KTP-nya tinggalnya beda di tempatnya, terus ada juga yang mereka nggak punya penghasilan, hanya secari kertas, oret-oretan, ya kan? Nah itu mereka bisa berangkat Pak. Jadi mereka bekerja tapi nggak punya slip gaji, sekedar coret-coretan bawa gaji sekian, nah itu bisa diterima. Nah jadi bukan dilihat karena kelengkapan data, tapi karena niat kita, itu intinya. Bisa terjawab ya, Pak Andri ya. Baik, yang lainnya barangkali masih bisa pertanyaan. Ya lainnya, mumpung ada pertanyaan. Mumpung ini luar biasa ya, masih stay masih 20 orang. Iya. Iya, Semangatnya Panton. ini kan, Pak. Biasa. Antusias. Panton Antusias sekali Panton. ya approval nih, kayaknya langsung datang nih ke Panton kayaknya. Iya. Ini luar biasa. Oktober berangkat Pak Ari. Iya. Kita semua harus berangkat, insya Allah. Ya, insya Allah lah. Panton duluan Oktober katanya Pak Ari. Wih, mantap, mantap. Bener Pak, kalau kita gini lah, kadang-kadang momen tuh nggak boleh tunggu Pak. Kalau momen kita yakin segera, karena kita ini kan ibadah ya Pak. Jadi makin kita membuktikan kita bisa berangkat dengan program Keling ini, semakin cepat Pak Insya Allah. Jadi mereka akan melihat bener nggak sih dengan 4.530.000 dapat usaha, dapat produk, dan mereka bisa berangkat umroh. Mereka melihat Pak, menunggu. Nah, orang-orang yang berangkat ini menjadi pionir nantinya Pak. Nah, jadi teman-teman memang saya harapkan untuk meyakinkan orang-orang atau saudara atau teman itu memang kita lakukan dulu berangkat. Tapi mudahnya nggak banyak cerita itu. Ya kan begitu kita berangkat, insya Allah mereka pasti bertanya kok, ada buktinya kita berangkat. Nah, ya istilahnya semakin cepat semakin baik lah. Amin Pak, amin. Karena BIS ini masih baru nih, Pak. Jadi Keling ini kan baru 2 bulan 3 bulan, Pak. Ya kan? Masih banyak belum ada komputer, masih banyak orang yang belum paham, belum tahu mengenai BIS ini. Peluangnya kita. luas ya Pak ya. Iya, masih besar pangsa luasnya. Jangan nunggu setahun. Kalau udah setahun mungkin sudah komputer. Ya kan? Udah banyak puluhan ratus ribu orang nanti di pertemuan tuh. Ya kan? Bayangkan. Zoom ini bisa nggak muat ini. Kalau setahun kemudian. Terus ini Pak, sedikit saya barangkali ini bisa menjadikan suatu pengalaman juga ya. Saya ngajak salah satu orang gitu kan, terus saya jelasin ya tentang umrohnya, niatnya, terus kita dengan 4,5 juta ini kita bisa berangkat dan kembalinya kita bisa menjalankan usaha gitu ya. Nah, ada yang bilang seperti ini Pak, oh kalau gitu bukan ngejar umrohnya, katanya ngejar materinya gitu. Nah, kalau saya pribadi sih yang penting kan niat ya Pak ya. Niatnya untuk kita, saya udah ke Pak Harsono juga udah sampaikan. Dari dulu juga saya pengen niat untuk umroh, tapi ya terkendala dengan biaya gitu. Dengan adanya 4,5 ini, kita bisa berangkat umroh. Yang penting kan niatnya dulu Pak. Niatnya dulu untuk bisa berangkat umroh, masalah
dalam hati itu yang tahu kan hanya yang Maha Kuasa ya Pak ya. Terlepas Ya. nanti kita jalankan usahanya dan sebagainya, toh itu tidak menyalahi aturan dan tadi sudah Pak Asep paparkan ya, ini udah jelas kita halal gitu ya, tidak menyalahi aturan, tidak apa namanya menjolimi orang gitu kan, kita seperti itu Pak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang apa namanya ada yang diajak terus mengatakan seperti itu, wah ini ngejarnya kelingnya nih gitu kan, gitu kan. Kalau saya pribadi sih kembali ke niat. Kalau saya pribadi ya niat ingin umrohnya aja dulu gitu Pak. Dengan adanya jalan dari Keling bisa 4,5, ya kenapa tidak gitu. Bahkan saya insya Allah daftar dengan istri gitu Pak. Gitu, jadi Amin, amin. ya, jadi kita bukan masalah apa namanya ngejar materi dan sebagainya. Ya kalau ini jalannya ya kenapa tidak kita jalankan gitu. Toh ini juga halal gitu kan, tadi Pak Asep juga udah paparkan tidak menyalahi aturan dan ini di apa namanya secara hukum agama, secara hukum apa negara juga tidak menyalahi aturan. Kenapa tidak gitu. Yang penting kalau misalnya niatnya aja dulu lah, yang Maha Kuasa yang Maha tahu gitu. Itu Pak mungkin sekadar sharing aja. Barangkali nanti ada yang bilang seperti itu. Wah ini ngejar kelingnya nih gitu. Gitu Pak Ari, terima kasih Pak. Ya, ya. Ya, eh, kita bersyukurlah program kita bergandeng dengan ibadah, Pak. Ya, jadi apa ya? Kalau dulu kita kan memang pure bisnis, Pak, ya kan? Pure bisnis aja mereka banyak orang-orang yang sudah terus apalagi dengan program growth ini. Sudah banyak Pak orang yang punya penghasilan 15 juta, 100 juta sudah banyak, Pak. Mereka pure bisnis loh, Pak. Itu loh. Apalagi ditambah dengan istilahnya istilah mereka ibadah dengan kita bisa umroh. Saya yakin lah. Jadi kita semua yakin bahwa program ini ke depan kita akan lebih ramai nih, Pak. Banyak orang-orang yang berangkat dan otomatis program tax reward kita berjalan dengan aplikasi sembun, aplikasi dengan jalan dengan baik, Pak. Jadi itu. Ya kalau ketemu banyak apa negatif apa segala macam pasti kita akan di sana, ya kan? Ya semua bisnis itu. Maksud tadi PT Tanur pun banyak saingan. Jadi ada ya kan mereka PT Tanur orang travel untuk ibadah umroh dan haji, Pak. Itu saja ada persaingan. Yang mereka sifatnya beribadah. Apalagi kita yang berbisnis. Nah, jadi memang pasti ada persaingan, kompetitor, orang yang tidak setuju wajar. Kita ajak aja orang yang mau saja, Pak. Itu cukup. Nggak banyak kok kita, Pak. Pak Anton dari 15 kanan, 15 kiri. Selesai sudah. Apalagi ngajak bagaimana? Itu lebih cepat. Kita kan ngajak banyak, Pak. Ya, Pak Anton ya. Ya, baik Pak. Yang lain barangkali terakhir mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi. Oke. Saya batasi satu pertanyaan lagi ya, karena Ya. sudah agak malam. Udah malam, udah jam 10. Ya. Kalau nggak ada apa-apa, kita closing saja. Kan nanti kita bakal ada pertemuan berikutnya minggu depan itu Pak Anton bisa. Baik, mungkin kita akhiri aja ya Pak ya. Boleh. Ya, Pak. Baik, Ya. Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya di malam ini dan mudah-mudahan ini adalah salah satu wasilah ya buat kita semua untuk bisa menjalankan ibadah umroh. Mudah-mudahan semua ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. Mungkin nanti ada mungkin masukan dari Pak Ibnu apa mungkin tambahan ini? Ya, Kalau saya kalian. Pak Ibnu. tambahan. Pak Ibnu nih. Halo Pak Ibnu. Wah, tinggal lagi Pak Itu Pak Ibnu. Waduh, apa gitu. Dari lagi ke belakang. Oh, enggak. Ya. Ya, jadi artinya ini kan informasi yang sangat bagus lah buat teman-teman. Tinggal kita actionnya, ya dengan niat kita nilai tanah karena Allah, niat kita ingin ibadah, siapa tahu dengan kita niat yang baik ini niat ibadah, mudah-mudahan berijabah keinginan kita. Ibadah kita jalan, bisnis kita jalan. Itu intinya. Intinya bagaimana ke depannya kita lagi ini, khususnya Keling ini. Kalaupun nanti tidak melalui umroh ini, bisa jadi untuk
ke depannya kita bisa tempat yang lain bisa kan nantinya kan. Keling juga menyiapkan nantinya. Yang penting kita bisnis kita harus kita kuatkan lagi lah. Keling. Terus dari kami ya, mudah-mudahan dengan informasi ini semangat di Keling. Khususnya Casey Reward. Terima kasih Pak Adi ya atas informasinya, Pak Anton. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Ibnu. Ya. Terima kasih nih masukannya. Baik, mungkin kita akhiri aja untuk acara mantap. ini ya. Terima kasih banyak buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kebersamaan malam ini kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwujudkan impian-impian kita untuk bisa menjalankan ibadah umroh bersama ya. Untuk selanjutnya mungkin nanti juga ada meeting seperti ini lagi kita akan agendakan ya, mungkin dengan Pak Ari, Pak Arsono, dengan Pak Ibnu ya. Mungkin dalam 1 minggu 1 kali ya Pak, atau 2 kali mungkin ya, nanti kita bisa agendakan. Kembali ya, kita tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Ibnu, teman-teman, Pak Ibnu, Pak Arsono, Salam. Anton. Baik. Ya.